Ini adalah kisah lanjutan dari video sebelumnya tentang misteri peliharaan Mbah Daroso. Ini bukan dongeng, tapi sebuah kisah teror kelam yang pernah terjadi di sebuah desa di Pulau Boyan atau Pulau Bawean. Pagi itu, Nuri, bocah 11 tahun, main ke rumah Fitri temannya. Namun ia malah bertemu ayah Fitri di depan rumah. Matanya menangkap sesuatu yang sedikit ganjil. Pak Madi sedang memegang seekor ayam jago bersama anak laki-lakinya. Sepertinya mereka akan menyembelih si ayam jago itu. Lalu Nuri pun mendekati keduanya. "Loh, kok disembelih? Biasanya kan diadu." "Iya sih Nur, tapi karena sedikit parah, daripada mati disembelih saja," jawab Mas Danu, kakaknya Fitri temannya. Saat itu Danu curhat soal ayam jago kesayangan bapaknya. "Gini Nur, si Gawung adalah nama ayam jagonya. Tiap malam kayak diganggu, gaduh-gaduh sendiri, gerobak-gerobak di kandangnya." Bapak yang saat itu mendengar mencoba menengok kondisi Gawung, namun tak menemukan keanehan. Kejadian itu berlangsung selama seminggu, hingga ayam itu jadi sakit karena kurang istirahat. "Oh," kata si Nuri. Mulut mungil Nuri membentuk sebuah huruf O, tanda mengerti. 5 hari kemudian tiba-tiba Danu mendatangi Nuri dan Nilam di tanah lapang, tempat mereka biasa bermain. "Nilam, mau ngomong sesuatu boleh?" Nilam menoleh pada Nuri. "Nuri ikut ya tapi?" Entah kenapa si Nilam ini lengket banget sama si Nuri. "Iya boleh ikut, kita bicara ke durung rumah Mas ya." Nilam pun mengangguk. Mas Danu, kakaknya Fitri temannya Nilam atau temannya Nuri ini mulai menceritakan permasalahannya. Jadi ceritanya, setelah Gawung ini disembelih, kandangnya ini dibiarkan kosong. Malam setelah disembelih, pintu rumahnya Pak Madi ini diketuk-ketuk orang. Saat dilihat tak ada orang sama sekali. Malam kedua, Pak Madi, ayah Danu, pulang agak larut dari acara hajatan warga. Ketika melewati jalan setapak, ia memergoki ada orang berjongkok di depan kandang ayam. Saat ditegur, orang itu malah berlari kencang dan berbelok ke arah barat pagar bambu. Saat dikejar, orang itu lenyap begitu saja. Lalu Pak Madi menceritakan hal ini pada keluarganya. Kalau orang lewat pun itu agak mustahil, karena sebelah timur dan barat rumah si Danu atau rumah Pak Madi ini hanya ada rimbunan pohon bambu yang di bawahnya langsung menjorok ke sungai. Bahkan samping kiri kanannya diberi pagar kayu sebagai batas. Umumnya orang sangat mustahil lewat sana, apalagi malam hari, karena pasti banyak ular. Satu-satunya rute hanya jalan setapak lurus kurang lebih sejauh 15 meter yang langsung menuju rumahnya. Tak jauh dari rumahnya, ada tetangganya yang juga gemar bermain sabung ayam. Sebut saja si Anwar. Dia ini teman Danu juga, atau ya mungkin seumuran dengan Danu. Anwar ini kerap mengajak Pak Madi, ayahnya Danu, berangkat bareng ke tempat sabung ayam. Malam itu, sehabis Isya, si Anwar ini duduk sendiri di dekat surau. Saat itu Danu dan Hasim menghampirinya. "Hei War, maaf kalau nunggu lama. Aku tadi habis mampir dulu ke tempat Hasim," sapa si Danu. "Iya Dan, gini, saya bilangin ya, jangan pulang ke rumahmu dulu, gawat," ujar Anwar dengan wajah pucat. "Lah kenapa War?" tanya si Hasim.
Akhirnya si Anwar ini cerita. Tadi dia mau langsung saja mampir ke rumah Danu. Saat tiba di lokasi, ada orang jongkok di depan kandang kosong si Gawung, kandang ayam jagonya si Danu. Anwar mencoba menyapa orang itu. Orang itu berdiri menghadap Anwar. Anwar pun mengarahkan lampu minyaknya sebagai penerangan. Dan ternyata mata orang itu cekung dan gelap, alias tidak punya bola mata. Tampak rahang bawahnya bergelantungan. Si Anwar ini tercekat kaget. Mau lari pun sudah tak bisa. Lantas, sosok itu mengangkat tangan kirinya dan menunjukkan jari tangan yang sebagian dagingnya sudah hilang. Saat sudah hampir hilang kesadarannya si Anwar, pintu rumah Danu pun terbuka. Ibu Danu muncul dan menegur Anwar. Bukannya menjawab dengan salam, si Anwar ini malah kabur. Akhirnya, Anwar tetap menunggu Danu di surau sesuai dengan janjian mereka di awal. 2 hari kemudian, Pak Madi mendapat laporan dari para tetangga. Mereka kerap kali melihat orang mondar-mandir di depan rumahnya. Kadang terdengar seperti orang menangis, kadang seperti orang merintih. Karena kesal, Pak Madi mencoba menjebak orang itu sekali lagi. Setelah semalaman ditunggu di persembunyian, orang aneh itu tak kunjung muncul juga. Dan akhirnya jebakannya pun gagal. "Boleh lihat kandangnya, Mas?" tanya Nilam kepada si Danu. "Oh, boleh, boleh." Danu pun mengantar Nilam ke depan kandang si Gawung. Nilam tampak berdiam diri sejenak di depan kandang. Lalu ia mulai berjongkok, membuka pengunci pintu kandang. Kepalanya melongok ke dalam, lalu keluar lagi. Masuk, keluar lagi. Mengecek sesekali keadaan sekitar kandang. "Mas Danu tahu dari mana sih kalau Nilam itu ngerti hal-hal beginian?" tanya si Nuri tiba-tiba. "Dikasih tahu Mas Saroh, Nur. Katanya kemarin habis dibantu sama Nilam buat nyembuhin si Nanang." Kisah video tentang Mak Saroh ini bisa sahabat saksikan di video sebelumnya. Kita kembali ke ceritanya. Entah sudah berapa kali Nilam bolak-balik memasukkan kepalanya. Sesekali mimik mukanya mengkerut dan sering memencet batang hidungnya. Bau banget, Mas," keluh Nilam kemudian. "Ya bau lah, namanya juga kandang ayam." "Enggak, bukan bau perengus atau tai ayam, tapi kayak bau busuk bangkai." "Hah? Masa sih, Lam?" Danu yang penasaran ikut-ikutan memasukkan kepalanya ke dalam kandang. Meskipun lubang pintu kandang lumayan sempit untuk ukuran kepalanya. Enggak ah, bukan bau bangkai. Ini bau perengus ayam biasa. Bahkan kemarin kandangnya sudah dibersihkan kok." "Lah, aku kok mencium bau bangkai ya, Mas?" "Nur, coba kamu cium deh," pinta si Nilam. Sebenarnya Nuri ini enggan karena merasa sedikit jijik. Tapi dia juga penasaran dengan bau yang dimaksud. Minggir, pinta Nuri sambil memasukkan kepalanya ke dalam kandang. Tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada mereka. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Damar, ngapain kesini?" tanya Danu. Karena yang datang itu ternyata si Damar, salah satu kerabatnya Nuri. "Ini, bawain titipan emak buat Bu Yanti, ibumu," ucapnya sambil menyerahkan sebuah bungkusan berwarna merah. Tiba-tiba matanya menangkap sosok Nuri yang sedang memasukkan kepalanya di dalam kandang. "Loh, ini lagi pada ngapain sih?" Nyiumin bau kandang, Mas," jawab si Nilam. Alis Damar berkerut heran. Nuri pun akhirnya mengeluarkan kepalanya dari lubang pintu kandang ayam. Ini mah bau perengus ayam, bukan bangkai,"
Jawabnya Nuri dengan lantang. Mas Damar. Nuri berdiri dan langsung salim sama Mas Damar. Nilam kembali terdiam sambil mengamati kandang gawung atau kandang ayam jagonya si Danu. Mas Danu, coba dibongkar deh kandangnya, pinta Nilam kemudian. Hah? Kenapa Nil? Tanya Danu penasaran. Kayaknya ini memang dapat kiriman. Kiriman? Kali ini si Damar berjongkok dan ikut-ikutan memasukkan kepalanya. Iya, bau bangkai, gumamnya dalam hati. Danu dan Nuri saling berpandangan. Keduanya heran. Kenapa Nilam dan Damar malah mencium bau bangkai, sedangkan mereka tidak? Masa sih Mar? Danu kembali memastikan. Damar mengangguk. Benar kata Nilam. Coba kamu bongkar kandang si gawung ini. Ini bukan bau bangkai biasa. Tiba-tiba saja Danu ingat bahwa memang Damar ini juga punya ilmu kebatinan, sama seperti Ustadz Malik, karena mereka berasal dari alma mater pondok yang sama. Ya, aku bilang bapak dulu deh. Tak lama kemudian Pak Madi keluar dari rumah dengan raut wajah yang serius. Singkat cerita, akhirnya kandang si gawung ini dibongkar, dibantu dengan Damar juga. Ketika serpihan batang-batang kayu di kandang akan dipindahkan, tiba-tiba ada sebuah bungkusan warna coklat jatuh di antaranya. Saat dibuka, ternyata isinya jari kelingking manusia. Kebetulan Danu yang membuka bungkusan langsung melemparkannya karena kaget. Mereka semua bergidik ngeri melihat jari kelingking putus itu yang entah milik siapa. Kemudian dengan berani Damar mengambil kembali jari yang terputus menggunakan bungkus coklat yang tadi. Terus ini jari harus diapain Mar? Tanya Danu panik. Dia masih keder setelah tragedi menyentuh jari kelingking yang terputus tadi. Coba ambil mangkok, terus isi dengan air garam. Sekalian dimasukin kain berwarna gelap kalau ada. Danu mengangguk dan bergegas melakukan apa yang dikatakan oleh Damar. Pak Madi, boleh nanya, apa Bapak sempat ada masalah dengan orang-orang di sabung ayam sebelumnya? Tanya Nilam kemudian. Tiba-tiba Pak Madi ini ingat cerita Danu tentang keanehan si gawung sebelum disembelih. Pak Madi tampak berpikir dan teringat sesuatu. Iya Nduk, Mbah Darso itu pernah nawar si gawung. Saya pernah ada cekcok dengannya. Dan Pak Madi pun bercerita kepada si Nilam. Saat itu di tempat sabung ayam, suara peraduan ayam jago terdengar riuh disertai sorak-sorai para penontonnya. Seekor ayam jago berwarna jelagem hitam legam dengan rawis lehernya yang merah keemasan, tampak unggul mendominasi pertarungan. Yakin aku, gawung ini bakal menang. Belawuh adalah ayam berwarna wiring putih itu tampak bertahan, meskipun gawung menyerangnya secara bertubi-tubi. Hingga akhirnya Belawuh menyerah dan berlari keluar arena. Kemudian Mbah Darso segera menangkap ayamnya yang keluar arena. Terdengar sorakan meriah dari warga yang menonton sabung ayam tersebut. Pak Madi mengangkat gawung tinggi-tinggi atas kebanggaan kemenangannya. Ya, gawung memang hebat. Sudah 2 kali dia mengalahkan Belawuhku ini, ucap Mbah Darso yang menggendong ayamnya ketika menghampiri Pak Madi. Terima kasih Mbah, Belawuh juga hebat kok. Gawung tadi sempat kewalahan loh. Jawab Pak Madi menyembunyikan kegugupannya. Madi, aku mau mengajukan penawaran. Penawaran apa ya Mbah? Gawungmu mau saya beli dengan harga tinggi. Pak Madi terkesiap. Oh maaf Mbah, gawung ini tidak saya jual.
Kenapa? Harganya kurang bagus. Saya naikkan lagi harganya jadi makin tinggi. Waktu itu Mbah Darso tampak ngotot ingin membeli ayam jago yang bernama Gawung itu. Namun Pak Madi bersikeras tidak ingin menjual Gawung kesayangannya, meskipun dengan harga yang sangat menggiurkan. Karena baginya, Gawung bukan hanya sekedar ayam adu. Mbah Darso tampak kesal dengan sikap keras kepala Pak Madi. Ya sudahlah, toh sampai kapan ayammu itu bisa terus menang? Cih! Akhirnya Mbah Darso meninggalkan Pak Madi dengan perasaan tak nyaman. Pak Madi yang menceritakan kisahnya kepada Damar dan rekan-rekannya, tubuhnya mulai bergetar mengingat peristiwa itu. Siapa yang tidak kenal Mbah Darso? Pasalnya, siapapun yang berurusan tak enak dengan Mbah Darso dan keluarganya, biasanya akan mengalami hal-hal yang tidak wajar. Mar, jangan-jangan aku nanti disantet Mbah Darso, Mar. Gimana ini? Tenang Pak, insya Allah tak akan terjadi apa-apa. Gaman ini hanya menyerang hewan, bukan manusia, ucap si Damar menenangkan. Danu, anaknya Pak Madi ini akhirnya membawa mangkok berisikan air garam, seperti yang diminta Damar. Ini Mar. Damar pun memasukkan jari itu ke dalam air mangkok, lalu membacakan doa-doa. Setelahnya, ia menutup atas mangkok tersebut dengan kain hitam. Untuk sementara, ini saya bawa dulu ya. Oh iya, bawa saja Mar, jawab Pak Madi. Akhirnya Damar, Nilam dan Nuri pun berpamitan pulang. Suatu ketika, malam hari di rumah Pak Madi, Pak Madi mulai merasakan tubuh yang kurang nyaman. Haus sekali ya malam ini. Ditengoknya Bu Yanti masih terlelap tidur. Akhirnya Pak Madi berdiri, membetulkan sarung, dan mulai berjalan ke arah dapur. Saat akan menuangkan air ceret di gelas, Pak Madi mendengar suara bruk di belakangnya. Pak Madi menoleh. Samar-samar, ia melihat sekumpulan asap hitam yang berbau busuk terbakar keluar dari samping lemari. Pak Madi mengucek kedua matanya, memastikan apa yang dilihatnya. Sempat ia mengira ada sesuatu yang terbakar. Namun, pergerakan asap itu terlihat aneh. Asap hitam itu berkumpul dan membentuk sebuah sosok yang mengerikan. Sosok itu berwarna gelap, tak memiliki bola mata, dan rahang bawahnya bergelantungan seolah hampir terlepas. Kemudian sosok itu mengangkat tangan kirinya dan menunjukkan jari tangan yang sebagian dagingnya sudah menghilang pada Pak Madi. Mana jari kelingking saya? Mana jari kelingking saya? Pak Madi pun tercekat kaget. Sosok itu terus mengucapkan kata-kata. Mana jari kelingking saya? Tubuh Pak Madi sontak menjadi dingin dan kaku. Tak lama kemudian, pandangannya berubah gelap seketika. Pak Madi pingsan. Esok paginya, Danu langsung mengunjungi rumah si Damar dan menceritakan kejadian yang telah menimpa bapaknya semalam. Damar tampak berpikir sejenak. Hingga akhirnya ia mengambil mangkok berisi jari itu dan kemudian memasukkannya ke dalam bungkus berwarna coklat kembali. Kita ke pantai terdekat dan tegasnya kemudian kepada Danu. Danu sempat sedikit kebingungan. Namun ia lebih memilih menuruti ucapan si Damar yang lebih mengerti. Keduanya pun pergi ke sebuah pantai yang jaraknya tidak sampai sejam itu dengan menumpang angkutan umum. Sesampainya di pantai, Damar dan Danu menyewa sebuah kapal getek atau dayung. Saat kapal mereka sudah berada di tengah-tengah laut, Damar akhirnya melemparkan bungkusan berisi jari kelingking tersebut sejauh mungkin ke dalam lautan. Setelah kejadian itu, akhirnya Pak Madi pun tidak merasakan hal-hal yang aneh lagi.
mereka selamat dari teror peliharaan Mbah Darso. Beberapa minggu kemudian, sore itu tepat di pelataran, Nuri terlihat sibuk menyapu halaman rumahnya. Sapu lidi yang ia genggam terus bergerak membersihkan daun-daun kering yang rencananya nanti akan ia bakar setelah terkumpul. Belum selesai Nuri menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba kornea matanya menangkap sesuatu. Spontan gadis kecil itu melemparkan sapu lidi sembarangan dan bergegas berlari masuk ke rumah. Loh, kok lari-lari? Kayak habis lihat setan aja, tegur Hajah Aminah, neneknya Nuri. Kala itu di rumah ada Hajah Aminah, Hafizah ibunya Nuri, dan ada seorang tamu bernama Nyi Nimas Ayu. Mereka saling bercengkrama di kursi teras. Setelah kepergian Nuri, kini bola mata Hajah Aminah menangkap sosok yang membuat Nuri ini lari ketakutan. Hafizah dan Nyi Nimas Ayu ikut memalingkan pandangan, di mana mata Hajah Aminah sempat terpaku. Tampak seorang laki-laki tua sedikit bungkuk berjalan ke arah mereka. Sontak raut wajah Nimas Ayu yang sebelumnya sumringah berubah drastis menjadi dingin. "Ci, saya pamit pulang dulu ya," ucapnya kaku. Panggilan Ci itu singkatan dari haji atau hajah, biasa disematkan pada orang-orang yang sudah pergi menunaikan ibadah haji. Hajah Aminah yang sudah paham tersenyum ramah pada Nimas Ayu. "Terima kasih ya Nyi, sudah bertandang ke rumah. Kalau pulang ke kampung sini, kampung Bawean, jangan sungkan-sungkan mampir ke sini lagi." "Baik Ji, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nimas Ayu segera melangkah pergi, begitu saja melewati Mbah Darso yang sempat meliriknya. "Ada perlu apa so?" tanya Hajah Aminah tanpa basa-basi. "Ji, bulan depan sawahmu aku garap lagi ya." Hehehe. Hajah Aminah tersenyum simpul. "Ya, boleh." Mbah Darso tampak mengamati kebun buah milik nenek Nuri. "Ji, kayaknya pohon buah merahmu bunganya banyak. Kalau sudah panen, aku minta hasilnya setengah ya." Bunga merah ini adalah bunga khas dari Pulau Bawean. Ya, mungkin mirip seperti apel. Hajah Aminah tampak terdiam sesaat. Hafizah, ibunya Nuri, atau putrinya Hajah Aminah memandang ibunya dengan raut tak suka. "Baiklah so, kalau sudah panen buahnya, saya akan suruh cucu saya mengantar ke rumahmu." Hajah Aminah benar-benar tidak bisa berkutik. Mbah Darso terkekeh senang. "Ya sudah kalau begitu Ci, aku pamit dulu ya." Kemudian lelaki tua itu berbalik meninggalkan rumah nenek Nuri. "Umi, kenapa Umi menuruti permintaan Mbah Darso begitu saja? Umi kan tahu kalau buah merah kita itu hasil panennya selalu dijual ke pasar," protes Hafizah putrinya. Hafizah tahu ibunya senang-senang saja jika sawahnya digarap oleh Mbah Darso, karena setiap sawah yang digarap Mbah Darso selalu subur dengan panen yang banyak. Tapi entah kenapa ibunya selalu menuruti hampir semua permintaan Mbah Darso. Hafizah tidak tahu bahwa ibunya adalah satu dari sekian penduduk desa yang takut akan sepak terjang Mbah Darso selama ini. "Oh iya Umi, kenapa ya Nyai Nimas terlihat benci sekali dengan Mbah Darso?" "Panjang ceritanya, Nduk." Hajah Aminah menghela nafas. Wajar saja Hafizah kurang tahu menahu tentang peristiwa yang menimpa Nyai Nimas Ayu, karena Hafizah belum lahir waktu itu. Ingatan Hajah Aminah menerawang kejadian 35 tahun silam.
Akhirnya, Hajah Aminah pun menceritakan kejadian yang penting yang berhubungan antara Nyai Nimas Ayu dengan Mbah Darso ini. Nama aslinya adalah Nimas Ayu, asli keturunan Melayu. Keluarga kakeknya merantau ke Pulau Bawean dari Malaysia ini sudah lama. Gadis muda itu anak dari Haji Mustafa, orang kaya terpandang yang juga menjabat sebagai kepala desa kala itu. Wajahnya yang cantik rupawan membuatnya menyandang menjadi salah satu kembang desa yang dipuja banyak lelaki, termasuk para kompeni Belanda yang berada di Pulau Bawean dulu. Hanya saja Nimas Ayu adalah salah satu anak orang terpandang. Para kompeni juga tidak bisa berbuat semau mereka pada Nimas. Sejak usianya menginjak 18 tahun, makin banyak lelaki yang ingin meminangnya. Namun Nimas Ayu memilih menolak karena belum menemukan tambatan hatinya. Orang tuanya pun juga tidak memaksakan kehendak pada anaknya. Ya, di zaman dulu, usia di bawah 20 tahun dianggap sangat produktif untuk menikah. Di atas usia 20 tahun, malah sudah disebut perawan tua. Karenanya, pada zaman itu banyak terjadi pernikahan dini. Hingga suatu hari, desa mereka kedatangan pendatang baru. Sepasang suami istri beserta 3 orang anaknya. Mereka berasal dari Jawa Timur. Suaminya bernama Darso, umur 30 tahun. Sedang istrinya bernama Ratih, umur 25 tahun. Untuk menunjukkan tata krama sebagai pendatang baru, mereka pun mengunjungi rumah kepala desa. Saat berbincang-bincang dengan kepala desa, Nimas Ayu muncul membawakan minuman kepada tamu ayahnya itu. Kecantikan Nimas Ayu sempat membuat Darso lupa bahwa ia sudah memiliki istri. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Semakin sering Darso bertemu Nimas, semakin menggila hasratnya pada gadis belia itu. Ia pun tahu bahwa banyak laki-laki yang juga berusaha mendapatkan Nimas. Hingga akhirnya Darso memberanikan diri membuat keputusan gila. "Nyi, boleh Mas Darso ngomong sebentar?" Kala itu Nimas dipanggil dengan tambahan Nyi karena kedudukannya yang terpandang. Saat itu memang Darso mencegat Nimas yang baru pulang dari pasar di tengah jalan. Nimas yang tidak terbiasa berdua-duaan dengan lelaki menoleh ke sekitar dengan pandangan khawatir. "Ya, silakan, tapi ngomong di sini saja ya." Sudah lama Mas Darso memperhatikan kamu. Kamu cantik dan baik. Kamulah wanita yang selama ini Mas cari." "Maksudnya apa ya?" Hanya Nimas tak suka. "Saya mencintai kamu, Nyi. Saya berniat melamar dan menikahimu," ucap Darso penuh percaya diri. Bagai disambar petir di siang bolong, Nimas terkejut bukan main. "Lalu bagaimana dengan Mbak Ratih?" "Jangan khawatirkan Ratih. Dia tidak akan menolak kalaupun saya menikah untuk yang kedua kalinya." "Jadi saya akan dijadikan istri kedua?" "Jangan khawatir, Nyi. Meskipun menjadi istri kedua, saya akan menganggapmu yang pertama dan satu-satunya wanita yang saya cintai. Saya akan memperlakukanmu dengan istimewa." Nimas Ayu tersinggung bukan main. Harga dirinya terluka. Bagaimana bisa ada seorang laki-laki yang berani melamarnya hanya untuk dijadikan istri kedua? Sedangkan laki-laki perjaka dan terpandang yang selama ini meminangnya saja banyak yang ia tolak. Selain itu, ia juga tidak bisa menyakiti hati wanita lain. Gila. Lelaki ini benar-benar gila, pikirnya. "Maaf Mas Darso, saya menolak pinangan Anda.
Saya tidak menerima lelaki yang sudah beristri menjadi suami saya. Permisi. Nimas Ayu meninggalkan Darso dengan kemurkaan yang membumbung tinggi di kepalanya. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa Nimas Ayu sudah dikhitbah atau dilamar. Tentu saja hal itu membuat banyak hati lelaki patah. Lelaki beruntung itu bernama Hasan, anak dari teman baiknya Haji Mustafa, bapaknya Nimas. Mereka dijodohkan dan ternyata saling memiliki ketertarikan satu sama lain. Di sisi lain, Nimas Ayu juga ingin menunjukkan bahwa ia tak bisa dipinang sembarang orang, apalagi hanya dijadikan istri kedua. Ya, Nimas Ayu masih terluka harga dirinya oleh pernyataan Darso. Waktu semakin cepat. Malam cepat sekali membuat keheningan makin mengental, berbaur dengan suara nyanyian jangkrik dan katak di sawah. Nimas sebenarnya sudah terlelap. Hingga akhirnya sebuah suara berhasil membuatnya terjaga. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Suara ketukan tengah malam. Hening, sepi dan sunyi. Tok 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 tok. Suara ketukan itu cukup mengganggu. Arahnya terasa dekat sekali, seolah berasal dari depan pintu kamarnya. Tapi siapa? Tok 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 tok. Dengan malas, akhirnya Nimas membuat tubuhnya beranjak dari tempat tidur. Suara ketukan pintu masih berbunyi. Nimas pun membuka pintu kamar. Namun tak ada siapapun. Tok 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 tok. Nimas mengintip di balik daun pintu dan mengedarkan pandangan di luar ruangan. Sepertinya suara itu dari pintu depan rumah. Tapi kenapa ia bisa mendengar jelas sekali? Padahal jarak kamar dan pintu utama cukup jauh. Siapa sih yang bertamu tengah malam begini? Gumamnya. Karena sepertinya tidak ada seorang pun yang mendengar. Nimas memutuskan untuk memeriksa ke depan. Tok 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 tok. Siapa? Tanya Nimas awas saat berada di balik pintu utama. Suara itu berhenti. Hening dalam sesaat. Nimas mendengar suara berat seorang lelaki yang cukup familiar di telinga. Hah? Abah? Abah ada di luar. Spontan gadis itu menarik pengunci dan membuka pintu utama. Kebodohan yang akan ia sesali seumur hidup. Sesaat, angin dingin langsung berhembus menerpa tubuhnya. Berhasil membuat bulu kuduknya meremang. Dan tentu saja, tak ada siapapun di sana. Hanya malam pekat yang menyapanya. Brak! Nimas langsung menutup pintu serampangan. Perasaan takut mulai menggelayutinya. Kalau bukan Abah, lalu siapa ya? Hari pernikahan hanya tinggal menghitung hari. Undangan pun sudah disebar hingga kecamatan sebelah. Namun, keluarga Haji Mustafa mendapat berita buruk yang tak disangka-sangka. Keluarga calon mempelai pria tiba-tiba saja membatalkan pernikahan yang tak tahu karena alasan apa. Jangan ditanya lagi bagaimana marah dan malunya keluarga Haji Mustafa. Betapa kecewanya Nimas Ayu. Tentu saja, berita itu tersebar lebih cepat dari kabar khitbah atau lamaran yang tersiar sebelumnya. Harapan para lelaki pun membumbung tinggi. Tak lama kemudian, banyak lelaki yang kembali ingin mempersunting Nimas Ayu. Nimas Ayu bersedia menjalani proses ta'aruf dengan beberapa orang yang telah diseleksi. Tapi entah kenapa, selalu berakhir begitu saja sebelum sampai ke pelaminan. Hal itu terus terjadi. Nimas masih gagal menemukan jodohnya hingga menginjak usia 23 tahun.
Warga mulai membicarakannya. Bahkan ada beberapa yang menyebut selera Nimas ini terlalu tinggi. Terlalu banyak permintaan mahar yang tinggi dan lain-lain. Mendengar simpang siur omongan tak enak tersebut semakin membuat Nimas ini rendah diri. "Sabar ya Nyi," ucap Aminah teman baiknya. Aminah ini adalah Hajah Aminah, neneknya Nuri. "Saya tidak tahu apa yang salah, Kak. Padahal saya sudah tidak terlalu pemilih. Asalkan baik akhlak dan agamanya, bertanggung jawab, dan berasal dari keluarga baik-baik. Tapi kok selalu gagal, dan kebanyakan pihak calon laki-laki yang sering membatalkan secara sepihak. Malu aku, Kak, malu. Apa nih Mas, sudah tak cantik lagi?" Ibu Aminah memandang Iba gadis cantik di hadapannya. Nimas ini masih cantik. Hanya saja aura wajahnya memang sudah tak secerah dulu. Bola matanya yang indah terlihat kuyu. Mungkin terlalu banyak kesedihan yang diterimanya. Wanita yang lebih tua 8 tahun dari Nimas itu pun membelai rambut panjangnya sebagai bentuk dukungan. Namun ada yang aneh. Beberapa helai rambut tampak ikut serta di sela-sela jarinya. "Rambut kamu kok rontok?" tanya Hajah Aminah. Setahu Aminah, Nimas ini selalu menjaga dengan baik aset miliknya yang satu ini. Salah satu daya tarik selain wajah cantiknya adalah keindahan rambut panjang dan lebat miliknya. Nimas Ayu menoleh. "Oh iya Kak, beberapa bulan ini memang sering begitu. Mungkin karena banyak pikiran," jawabnya tak peduli. 3 bulan kemudian, ada yang kembali melamar Nimas Ayu. Namanya Fadil. Datang kembali setelah beberapa tahun perantauannya di negeri jiran Malaysia. Ia masih kerabat jauh dari pihak ibunya. Dan kali ini, keduanya berhasil hingga ke pelaminan. Nimas Ayu terlihat sangat bahagia di hari pernikahannya. Akhirnya, ia bisa mematahkan gunjingan buruk yang sering diterima. Fadil memandang wajah lelap Nimas Ayu sambil menelusupkan jari-jari di antara rambut istrinya. Lelaki tampan itu tersenyum tatkala mata hitamnya menyusuri kesempurnaan wajah yang cantik itu. Sudah 1 bulan, mereka sah menjadi sepasang suami istri. Nimas Ayu adalah sosok yang nyaris sempurna, lembut dan baik. Ia sedikit heran sebelumnya. Kenapa Nimas belum juga menikah di usianya yang sudah di atas kepala 2? Padahal siapapun yang melihat gadis Ayu ini pasti akan terpikat. Fadil menggelengkan kepala, mengusir berita miring tentang sang istri sebelumnya. Pikiran-pikiran itu dibuang jauh-jauh. Fadil menganggap Nimas memang sudah jodohnya, bukan karena Nimas itu tidak laku. Harusnya ia bersyukur bisa mempersunting si kembang desa. Tiba-tiba perutnya terasa sedikit mulas, memaksanya segera pergi ke belakang untuk membuang hajatnya. Dengan hati-hati, ia mulai beranjak dari tempat tidur. Takut kalau Nimas Ayu terjaga. Maklum, jika Fadil khawatir menimbulkan derik suara, dikarenakan ranjang besi mereka memang sudah bergoyang. Terdengar suara guyuran air dari dalam kamar mandi, pertanda Fadil usai melaksanakan urusannya. Saat membuka pintu kamar mandi, ia sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kebetulan letak kamar mandi memang berada di ruang dapur. Tampak ada seorang wanita dengan gaun tidurnya, duduk di atas meja makan, dengan kepala tertunduk sambil menggoyang-goyangkan kaki secara bergantian. "Tuh, Nimas Ayu," gumamnya meyakinkan. Ia yakin itu istrinya.
meski ruang dapur bercahayakan temaram. Sedikit ragu-ragu, Fadil mulai mendekati sosok itu. Nimas Ayu terdengar bersenandung lirih, seolah tak menyadari kehadiran Fadil. "Dek, kok kamu sudah bangun?" Nimas Ayu terdiam dan berhenti menggoyangkan kaki. Fadil sedikit gelisah melihatnya. "Ini istriku atau bukan ya?" batinnya. Akhirnya Nimas Ayu turun dari meja dengan gerakan sedikit melompat. Brak! Wajahnya masih tertutup rambut karena posisi kepalanya masih menunduk. Tiba-tiba terdengar suara tawa lirih yang menyayat. Tampak siluet senyum di wajahnya. Hanya saja senyum itu membentuk garis panjang dari ujung pipi ke pipi yang lain. Sontak hal tersebut berhasil membuat seluruh bulu kuduk Fadil ini berdiri. Ratak, ratak, ratak. Tiba-tiba Nimas Ayu membuat gerakan aneh, seolah-olah tulang-tulangnya ini patah begitu saja. Dek, panggil Fadil dengan suara bergetar. Ratak, ratak, ratak. Nimas Ayu menekuk tubuhnya ke arah belakang dan membuat posisi kayang dengan mudahnya. Perlahan, Fadil mengambil langkah mundur. Lidahnya keluh tak mampu berucap. Sosok yang menyerupai Nimas Ayu ini tampak jelas mengerikan. Entah itu memang Nimas Ayu atau ada yang menyerupainya. Entahlah, Fadil tak mampu berpikir sekarang. Ini sosok itu menghadapkan kepalanya ke arah Fadil yang masih dengan posisi kayang. Lalu ia merayap ke arah Fadil dengan cepat. Fadil pun terjerembab dan mulai berteriak, "Ah!" Nimas yang ada di dalam kamarnya mendengar suara teriakan yang cukup keras. Saat menoleh di kasur, ia tak menemukan keberadaan Fadil di sisinya. Dengan sigap, Nimas langsung beranjak dari tempat tidur menuju ke arah suara teriakan. Kak Fadil. Nimas menemukan suaminya dalam posisi meringkuk, seolah mengusir-ngusir sesuatu. Nimas pun mendekatinya. Kak Fadil, pergi, jangan dekati aku, usirnya. Nimas masih berusaha menenangkan sang suami. Kak Fadil, ini Nimas kak. Kakak kenapa? Setelah beberapa saat pergolakan, akhirnya Nimas mampu menyadarkan suaminya itu. Dek, ini benar kamu kan? Bukan setan, ucapnya bergetar. Iya kak, ini Nimas Ayu. Istighfar kak, istighfar. Akhirnya Nimas mencoba menenangkan suaminya dengan memeluknya. Tubuh Fadil berguncang hebat saat itu. Setelah kejadian itu, beberapa kali Nimas mendapati ekspresi kaget atau tak enak dari wajah suaminya. Dan itu terjadi dalam momen-momen tertentu. Hingga akhirnya Nimas merasa Fadil ini sedikit menjaga jarak darinya. Hingga suatu hari ia mendapat kabar suaminya akan pergi ke Sarawak mengantarkan langsung kain-kain pesanan dalam jumlah yang besar. Nimas Ayu bahagia sekaligus sedih. Karena itu berarti harus berpisah sementara dengan suami tercinta. Apa aku tak bisa ikut kakak saja? Bujuk si Nimas. Maaf dek, di sana pasti repot dan melelahkan sekali. Kamu di sini saja ya. Nanti kakak pasti akan sering berkirim kabar melalui surat. Nimas Ayu terlihat sedih. Namun bagaimanapun, ia harus mengerti posisi suaminya. 1 bulan setelah kepergian Fadil, Nimas tak menerima surat apapun. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengirim surat terlebih dahulu pada suaminya. Mungkin Kak Fadil lupa karena terlalu sibuk, batinnya meyakinkan. 1 bulan kemudian Nimas menunggu. Namun, tak ada surat balasan apapun dari negeri seberang. Apakah suratnya tidak sampai? Kok
belum ada balasan sampai sekarang. Namun Nimas ini yakin, ia sudah menuliskan alamat surat dengan benar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Surat-surat yang Nimas Ayu kirimkan tak kunjung berbalas. Hal itu sangat membuatnya cemas. Belum lagi, ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari keluarganya tentang keberadaan Fadil. Akhirnya Nimas mengirim surat ke salah satu kerabatnya yang tinggal di Sarawak agar mau mencari tahu keadaan sang suami di sana. 2 minggu kemudian, ia pun mendapat balasan. Sepupunya juga kurang tahu menahu karena Fadil sangat sulit ditemui di tempat kerjanya. Nimas merasa sesak di dada. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Hingga suatu hari, sebuah surat dengan nama pengirim Ahmad Fadil Jailani sampai di rumahnya. Matanya tampak berbinar membaca barisan huruf itu di kepala sampul surat. Namun, semesta sepertinya tak mau memihaknya. Hatinya hancur berkeping-keping tatkala usai membaca surat itu, yang ternyata di dalamnya terdapat kata talak dari suaminya, Fadil. 1 tahun berlalu, Nimas resmi menyandang sebagai janda. Hatinya masih beku. Bahkan ia menolak beberapa kali kehadiran para lelaki yang ingin kembali meminangnya. Saat itu musim hujan. Nimas Ayu tampak merenung seorang diri di durung depan rumahnya. Sepasang mata berwarna coklat memandang penuh penasaran pada wanita yang tengah melamun sendiri di sana. 1 minggu kemudian, datang seorang lelaki bertubuh gagah. Dia datang bersama kakaknya yang bernama Ali. Ada yang mau kenalan nih," ucap Ali sambil tersenyum penuh arti. Nimas melirik sekilas. "Oh ya? Perkenalkan, saya Azam. Adik ini namanya Nimas Ayu kan?" ucap lelaki itu ramah. Ali memberi isyarat pada Nimas Ayu agar bersikap ramah pada Azam. Namun Nimas mengabaikannya. "Ini teman sekolah kakak dulu, Dek. Dia sekarang seorang pedagang obat yang sukses hingga di Jawa," jelas Ali bersemangat. Namun lagi-lagi respon Nimas ini tidak seperti yang diharapkan. Azam pun tampak tersenyum penuh arti. Selama beberapa minggu, Azam terlihat sering mengunjungi Nimas dengan Ali sebagai pendamping. Awalnya, Nimas Ayu masih tak peduli. Namun, lama-kelamaan, ia mulai luluh dengan kebaikan Azam yang terlihat tulus. Setelah cukup dekat mengenalnya, darinya Nimas ini tahu ternyata Azam pernah mengalami kegagalan pernikahan sama seperti dirinya. Akhirnya Nimas mulai membuka hati karena merasa senasib dengan Azam. Setelah merasa cukup dekat, Azam memberanikan diri melamar Nimas. Awalnya, Nimas Ayu sedikit ragu dengan pinangan laki-laki gagah di hadapannya, karena sejujurnya masih ada perasaan trauma di hatinya. Namun, dengan sabar, lelaki berusia 28 tahun itu berhasil meyakinkan Nimas Ayu. 2 tahun pernikahan, akhirnya Nimas Ayu merasakan kebahagiaan pernikahan yang sebenarnya bersama Azam. Menurutnya, Azam adalah lelaki paling sabar dan baik yang pernah dikenalnya. Hanya saja, sampai saat ini, keduanya belum dikaruniai seorang anak. Nimas sempat bersedih, namun Azam terus memberikan semangat pada istrinya itu. Azam juga tidak menuntut banyak hal. Segalanya ia pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lama setelahnya, kondisi kesehatan Azam mulai turun. Ia sering sakit-sakitan. Bahkan usaha dagang obatnya mulai mengalami penurunan karena sering terbengkalai. Mau tak mau, Nimas Ayu harus mengambil alih.
menggantikan posisi suaminya dalam pekerjaan. Lelah, tentu saja, tapi itu tak membuatnya menyerah. Hingga akhirnya, Azam tak mampu lagi bertahan melawan penyakitnya. Saat itu dunianya kembali runtuh. Lagi-lagi ia harus kembali kehilangan belahan jiwanya. Nimas Ayu sempat terpuruk, namun mau tak mau, ia harus kembali bangkit karena harus meneruskan usaha milik almarhum suaminya. Di suatu hari, di bulan Syawal, hari kemenangan telah tiba. Keluarga Haji Mustafa mendapat kunjungan dari para sanak saudara. Bahkan yang dari luar pulau pun datang bertandang ke rumahnya. Saat itu, Nimas Ayu tampak berbincang-bincang dengan beberapa kerabat yang lama tak dijumpainya. Tiba-tiba, Hisham, adik sepupu dari pihak Haji Mustafa yang datang dari Jawa ini datang mendekatinya, mendekati Nimas Ayu. "Kak Nimas, boleh ngomong sebentar?" Nimas sempat menoleh ke saudara-saudara yang lain. Ya boleh, berdua saja tapi ya." "Hah?" Nimas mengerutkan dahi, namun akhirnya menyanggupi. "Kak, maaf sebelumnya kalau Hisham mengganggu. Tapi Hisham harus memberitahu sesuatu yang penting." Pemuda berambut gondrong itu sejenak tampak ragu. "Ngomong saja Dik Hisham," sahut Nimas Ayu penasaran. "Sejujurnya, Kak Nimas maaf ya sebelumnya. Sejak awal ketemu kemarin, Hisham melihat ada tali-tali yang mengikat kakak." "Tali?" Nimas Ayu spontan memeriksa seluruh tubuhnya yang memang terlihat tidak ada apa-apa. "Tali gaib maksudnya Kak. Jadi tidak bisa dilihat mata telanjang. Harus pakai mata batin," jelasnya kemudian. Tiba-tiba terselip rasa khawatir yang menggelayuti hati atas perkataan Hisham. "Memang apa pengaruhnya kalau ada tali gaib yang mengikat kita, Hisham?" Hisham mengambil napas sejenak. "Sulit jodohnya Kak." Nimas tersentak. Awalnya ia hampir tidak mempercayai ucapan sepupunya itu. Namun ingatannya kembali menjelajah atas peristiwa-peristiwa yang telah ia alami beberapa tahun belakangan. Setelah Hisham memberitahukan fakta yang cukup mengejutkan itu, Nimas Ayu segera berunding dengan keluarga besarnya. Tak percaya, tentu itu respon awal mereka. Namun, mengingat masalah bertubi-tubi yang telah menimpa Nimas, mau tak mau, mereka mulai membuka mata. Atas saran Hisham, Nimas Ayu beserta keluarganya setuju untuk segera mengakhiri akar permasalahan ini, meskipun harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Kini, Nimas Ayu, Ali dan Hisham memutuskan menyeberang ke Pulau Jawa untuk menemui gurunya Hisham. Hisham yakin beliau adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu menolong Nimas Ayu untuk melepaskan tali-tali gaib tersebut. Dibutuhkan waktu sehari semalam untuk menyeberang ke sana dengan kapal besar. Belum lagi mereka harus menempuh perjalanan darat selama lebih dari setengah hari untuk sampai di tempat tujuan. Ketiga orang itu akhirnya sampai di sebuah desa di salah satu wilayah timur Pulau Jawa. Desa itu juga tampak asri, tak jauh beda dengan topografi wilayah di Pulau Bawean. Hisham menghentikan sebuah delman di tengah keramaian pasar, lalu berangkat ke tempat tujuan di tempat seorang kiai. Setelah sampai, tampak seorang lelaki paruh baya berpakaian adat Jawa sudah berdiri di sana, seolah-olah memang sudah menunggu kedatangan Nimas Ayu. Hisham langsung mencium punggung tangan gurunya sebagai tanda penghormatan. Kesan pertama yang Nimas rasakan saat melihat guru Hisham adalah segan atau sungkan. Kiai Agus Bisri tampak tersenyum ramah dan mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke rumahnya. Kini di hadapan mereka bertiga
tersaji 3 cangkir kopi hitam. "Silahkan diminum." Ki Agus Bisri mempersilahkan mereka bertiga untuk meminum kopi. Nimas tampak ragu karena dia bukan penikmat kopi. Namun Hisham memberi isyarat agar Nimas Ayu segera meminumnya. Demi menghormati sang tuan rumah, akhirnya Nimas mulai mengangkat cangkir tersebut dari tempatnya. Gak apa-apalah, mungkin sedikit saja, batinnya. Bau pertama yang ia cium dari pekatnya aroma kopi itu adalah jinten dan bunga melati. Nimas makin ragu untuk meminumnya. Namun akhirnya tetap ia paksakan. Satu sesap minuman. Ternyata rasanya di luar dugaan. Rasa enak sekali di indera perasanya. Tanpa sadar, Nimas Ayu malah menghabiskan 1 cangkir penuh kopi hitam itu. Padahal asapnya masih mengepul. Kemudian, ia menoleh dan sedikit terkejut saat mendapati kopi milik kedua saudaranya hanya berkurang sedikit. Kiai Agus Bisri tampak tersenyum penuh arti. Akhirnya, Ali, kakaknya Nimas ini mengungkap maksud dan tujuan kedatangan mereka pada pria paruh baya itu. "Kamu tahu, Nduk, kenapa hanya kamu yang bisa menghabiskan kopi hitam ini?" Nimas Ayu menggeleng tak mengerti. Apa yang salah dari kopi ini? Bukankah karena kopi ini memang terasa enak? Itu karena ada sesuatu yang ikut mendiami tubuhmu, Nduk. Dia yang sebenarnya menikmati kopi ini, bukan kamu. Orang biasa tak akan mampu mengecap bahkan menelan kopi hitam ini. Mereka akan kepahitan. Nimas Ayu terlihat gelisah. Apa benar ya Kiai? Sesuatu itu yang sudah menyebabkan saya mengalami kesulitan jodoh, seperti kata Hisham. Itu benar, Dok. Jika dibiarkan terlalu lama, saya takut makhluk dari sihir ini akan menyatu dalam darah kamu dan akan lebih sulit untuk mengeluarkannya. Kiai Agus Bisri tampak terdiam sejenak. Kamu terkena sihir gantung waris, Dok, ucapnya kemudian. Jadi, apa Kiai bisa membantu saya? Akan saya usahakan. Selama 3 hari berturut-turut, Nimas diwajibkan puasa mutih dan tidur di atas jam tengah malam atau di atas 12 malam. Tiba di hari penentuan, Kiai Agus Bisri menyuruh Nimas untuk mandi besar sebelumnya, agar tubuhnya suci dan memudahkan proses pembersihan. Malam itu, mereka berempat berkumpul di sebuah ruangan berdinding bilik bambu berukuran 3x4. Kiai Agus yang kini tepat bersila di hadapan Nimas Ayu mulai memberikan arahan. Pejamkan matamu, Nduk. Nimas memejamkan mata. Kosongkan pikiran. Saya akan mentransfer alam bawah sadarmu agar bisa melihat sosok yang selama ini membelenggumu. Nimas mulai merasakan ketegangan. Dengarkan baik-baik. Saat kau melihatnya, lawan rasa takutmu sengeri apapun wujudnya. Jika kau mendengar suara-suara, jangan terpengaruh. Jika kau merasakan sakit yang luar biasa, tahan sekuat tenaga. Karena itu pertanda ikatan yang membelenggumu mulai terlepas. Selanjutnya, pasrahkan diri dan berdoalah meminta kekuatan pada Tuhan. Mengerti, Dok? Nimas pun mengangguk sambil memejamkan mata. Dan untuk mengucap bagus, tunjuk Kiai Agus pada Ali. Apapun yang terjadi pada reaksi Cahayu ini, jangan lakukan apa-apa. Tahan diri, atau kau bisa merusak prosesi ruwatan. Paham? Tegas Kiai Agus Bisri yang kemudian dijawab dengan anggukan. Bibir Kiai Agus mulai bergerak-gerak dengan cepat. Tak lama setelahnya, Nimas merasa tubuhnya seperti tersedot kuat sekali.
Saat membuka mata, Nimas menyadari sudah berada di ruang kosong dan hampa. Tak jauh di depannya, tampak dirinya yang lain berdiri, menatapnya marah dengan raut mengerikan. Nimas Ayu sedikit tersentak. Tak lama kemudian, terdengar gemuruh dan ledakan yang cukup dahsyat. Sosok yang menyerupai Nimas Ayu itu menggeram. Lalu terdengar suara lecutan yang keras, yang membuat makhluk itu semakin terlihat marah. Wujudnya pun berubah menjadi sosok hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala. Di sini, sebenarnya Nimas mulai ketakutan. Namun, ia mencoba melawan rasa takut itu. Tiba-tiba, Nimas merasa sesuatu menjerat lehernya. Seutas tali besar berwarna hitam yang kini digenggam oleh si makhluk. Nimas menahan tali itu dengan kedua tangannya. Entah dari mana tali-tali yang lain mulai menyelusuri tubuh Nimas dan ikut menjeratnya. Hal itu makin membuatnya makin sulit bergerak. Makhluk itu meraung keras, seolah ada yang menyakitinya, dan semakin mengencangkan jeratan tali yang mengikat tubuh Nimas. Nimas masih bertahan. Setelah pergulatan panjang yang cukup lama, Nimas merasa suhu tubuhnya berubah menjadi lebih panas. Ternyata tali-tali itu terasa panas dan semakin panas, hingga kulit Nimas seolah-olah terbakar. Si makhluk meraung kesakitan. Begitu pula Nimas, seolah memang mereka ini berbagi rasa sakit. Di saat yang sama, sekelebat bayangan mulai terlihat. Di sana, Nimas ini melihat sesosok lelaki dewasa yang cukup familiar, menanam sesuatu di sekitar rumahnya. Bayangan itu pun berganti menjadi gambaran ketika dirinya membuka pintu pada malam hari, yang ternyata mengundang makhluk itu merasuk ke dalam dirinya. Itu adalah awal mula, hingga ia melihat mantan suaminya, Fadil, yang terlihat ketakutan saat menatapnya beberapa kali. Nimas melihat wujud dirinya yang lain, namun dengan wajah yang mengerikan. Hingga akhirnya, ia juga melihat almarhum suami yang sangat ia cintai. Suaminya itu menderita karena makhluk ini menyiksanya dari dalam. Nimas menangis dan berteriak dalam rasa sakit yang luar biasa. Lagi-lagi terdengar suara ledakan yang lebih dahsyat. Seketika, pandangan Nimas Ayu berubah menjadi gelap. Suatu sore, Nimas Ayu mendatangi rumah Aminah atau Hajah Aminah. Setelah 1 bulan, ia tak melihatnya. Ternyata kedatangan Nimas hanya ingin berpamitan. Di situ, Nimas mulai menceritakan apa yang sudah menimpanya selama ini. "Kak, aku harus meninggalkan desa dan pulau ini menurut Kiai Agus Bisri demi kebaikanku dan keluargaku. Dan satu hal lagi, berhati-hatilah dengan Darso," tegas Nimas Ayu. Aminah tampak sedih mendengarnya, namun juga mengerti. "Kakak jangan khawatir, aku akan mengunjungi kakak saat pulang kampung suatu hari nanti," ucapnya lembut kemudian. Dan akhirnya Nimas Ayu ini pindah tempat atau pindah rumah di Pulau Jawa dan tidak bertempat tinggal lagi di Pulau Bawean. Namun Nimas sesekali pulang ke kampung halaman karena di situ masih banyak saudara-saudaranya.